bisnis itu nggak bisa kita belajar dari workshop, dari seminar, dari buku, nggak bisa. Kita harus terjun langsung. Berani untuk ngambil langkah pertama gitu ya. Yeah. Mungkin itu juga yang diterapkan kepada timnya ya Mas. Jadi kita nggak cuma transaksional, gue punya powder ini, gue punya sirup ini gitu ya. Tapi kita ya tadi solution tadi, kita ngasih solusi gimana caranya supaya dia berkembang. Karena kalau dia berkembang, kita kan juga akan berubah. Sobat Cuan, ketemu lagi dengan aku Mirza di podcast Cuan Cari Untung Bareng Teman. Kali ini kita di segmen Cerita Bisnis. Dan di episode kali ini kita akan membahas bisnis dari salah satu bisnis food and beverage atau F&B. Nah, ngomongin soal bisnis nih rasanya kita kurang lengkap ya kalau kita nggak bersama pelaku bisnisnya. Makanya di episode kali ini aku sudah bersama dengan narasumber kita. Siapakah beliau? Langsung aja kita kenalan. Halo Mas. Halo Mbak. Oke. Salam kenal, aku Mirza. Mungkin Mas bisa mengenalkan namanya Mas dan juga dari mana nih Mas. Ini kita udah bisa lihat sih dari bajunya. Oke. Ya, terima kasih. Saya Muazin dari Forest Beverage Solutions. Jadi Forest itu penyedia solusi bisnis minuman. Jadi kami produsen bahan baku minuman, termasuk juga pelatihan dan edukasinya. Oke. Jadi Sobat Cuan, kita sudah bersama dengan Mas Muazin dari Forest. Forest itu tadi berarti di bidang supply untuk food and beverage ya, betul. Gitu, terutama di bagian minuman. Bahkan juga termasuk pelatihannya juga ya Mas. Oke. Menarik nih Sobat Cuan. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis di bidang F&B nih Mas, gimana sih awalnya Mas mendapatkan inspirasi untuk membangun bisnis Forest Beverage Solutions ini, dan apa yang pertama-tama mendorong Mas untuk membangun ini? Ya, mungkin sebelumnya saya boleh mundur ke belakang ya. Jadi boleh sekali Mas. Awalnya saya adalah profesional, jadi saya engineer, background saya teknik elektro. Wah. Jadi nggak ada hubungannya. Terus saya sempat bekerja sebagai engineer di bidang oil and gas. Dan 2009, cuma selama saya bekerja itu sebagai karyawan, saya pengen sekali punya usaha sendiri gitu. Memang pengen punya usaha sendiri. Jadi sambil kerja saya sambil punya usaha di luar kantor. Jadi jualan sepatu, jualan gula, jualan beras, segala macam. Sampai 2009 saya ikut pelatihan wirausaha, terus buka beberapa franchise, ambil franchise. Terus juga buka kemitraan kopi 2009 sama partner saya. Kenapa masuk ke kopi saya juga nggak tahu. Mungkin karena ya saya senang kopi dan saya pikir kalau punya bisnis kafe enak juga gitu ya. 2009 sampai 2013 Semua Kopi itu adalah kemitraan kopi siap saji, itu bentuknya booth. Terakhir itu pas saya keluar ada sekitar 450 outlet di 80 kota. Cuma karena satu hal kita pecah kongsi ya, bisa. Terus 2013 saya membangun kedai kopi di Depok di Jalan Margonda Raya 2013. Nah kebetulan saya supply salah satu kenalan saya biji kopinya. Nah rekan saya inilah yang kemudian mengajak untuk bikin Forest, Pak Hafiz namanya. Jadi nggak tahu kenapa dari 2009 itu alur saya kok di minuman terus gitu ya. Jadi maksudnya banyak yang nanya kenapa sih pilihnya minuman gitu. Saya juga nggak tahu kenapa, karena memang diarahkan ke minuman. Nah di Forest ini awalnya tadinya cuma untuk mensuplai restoran dan kafe partner saya itu, akhirnya ternyata berkembang. Di 2018 itu kan booming minuman kekinian ya, terus kemudian banyak followernya gitu. Jadi ya alhamdulillah kita sebenarnya diuntungkan dari tren minuman kekinian itu sih. Gitu sih Mbak. I see. Wah menarik banget sih Mas. Berarti awalnya dari background yang nggak bisa dibilang nyambung nih ya Mas. Dari engineering, oil and gas gitu. Tiba-tiba ke
Food and beverage. Ya. Berarti pertama-tama emang nelusurin kopi dulu ya Mas. Bahkan punya coffee shopnya, baru Ya. akhirnya melihat tren minuman yang lagi ngehits gitu. Kemudian terinspirasi untuk oh gimana nih kalau kita bikin supply-nya justru gitu Iya, ya. betul. Oke. Nah Mas, kalau misalnya mungkin kita udah sering tahu ya kalau dari sisi coffee shopnya gitu. Nah ini kan dari supply-nya. Ya. Apa sih Mas tantangan dalam berbisnis di bagian supply-nya sih Mas gitu di food and beverage ini? Ya, tantangannya yang pertama sih masalah kualitas ya. Jadi karena salah satu value kita adalah kualitas produk gitu. Jadi itu yang kita tawarkan dan kita pertahankan karena terutama untuk klien-klien account yang besar gitu ya. Jadi selain kualitas kita harus menjaganya juga ya hubungan yang baik ya dengan klien-klien kita. Ya tantangannya adalah kompetitor semakin banyak dan kuncinya ada di inovasi Mbak gitu. Makanya kita salah satu alasan kenapa mendirikan Forest Innovation Center nih ya. Forest Innovation Center ini bagian dari service yang kita berikan ke pelanggan dan klien kita gitu. Jadi kita bukan cuma produsen bahan baku minuman, tapi kita juga memberikan inovasi-inovasi. Jadi bahkan beberapa klien besar tuh kita join plan. Jadi tahun depan dia mau ngeluarin menu di bulan apa aja, nanti kita yang meng-create menunya. Oh, Jadi kita seperti tim R&D-nya mereka gitu. Jadi oke. karena banyak klien kita yang nggak punya tim R&D atau nggak lengkap gitu ya. Jadi karena mereka kan sibuk ke ekspansi bisnis. Betul. Jadi R&D-nya kita yang handle bisa dibilang gitu. Nah itu yang kita berikan value kita yang mungkin kompetitor belum punya gitu. Oke, menarik Mas. Berarti memang melihat celahnya itu kenapa disebut beverage solution Ya, karena betul. salah satunya juga menyediakan Memberikan solusi. solusi. Ya, Oke. betul. Di bagian R&D gitu ya Ya. sebutannya. Oke, melihat adanya tantangan-tantangan tersebut, Mas. Nah, dari Mas Muazzin sendiri ini kan sebagai leader di Forest itu kan pasti ada karakter-karakter yang Mas miliki dan mungkin Ya. nilai-nilai yang Mas pegang gitu untuk di timnya. Kalau boleh tahu apa aja sih karakter yang biasanya Mas dalami dalam diri Mas sendiri dan sekiranya menurut Mas, ini sepertinya pemula-pemula di bidang bisnis ini juga perlu punya karakter seperti ini. Iya, ya sebenarnya bisa menilai saya orang lain sih Mbak, jadi Betul sih. jadi bingung saya jawabnya. Tapi ya sebagai leader itu kan nggak hanya dibutuhkan hard skill ya, juga dibutuhkan soft skill. Kalau hard skill mungkin kita bisa pelajari ya tentang gimana cara bangun bisnis, gimana cara manage tim itu secara textbook kita bisa belajar. Cuma yang agak menantang adalah soft skill ini gitu. Jadi ya saya sih selalu berusaha untuk menjadi leader yang baik. Cuma yang bisa nilai sekali lagi karyawan saya, bukan saya. Intinya yang pertama sih ya kita apalagi sebagai pemimpin perusahaan kita harus melihat segala sesuatu dari helikopter view gitu ya. Jadi semua aspek kita lihat, nggak bisa sebagian, nggak bisa memajukan sebagian, mengurangi sebagian, tapi kita harus lihat keseluruhannya gitu. Nah itu yang ya kadang kita di posisi apalagi saya kan masih merangkap di sales dan marketing gitu ya. Jadi ya itu masih ada friksi antara kepentingan divisi sama kita harus melihat secara keseluruhan perusahaan. Yang kedua mungkin kita harus berani mengambil keputusan ya berdasarkan data gitu, bukan perasaan. Jadi itu yang agak susah karena dan yang penting kita punya data yang bisa kita analisa dan kita harus bisa ngambil keputusan atau strategi berdasarkan data yang benar gitu. Jadi dan kesulitan teman-teman ya UKM gitu ya, itu terutama data, nggak usah data yang susah lah, data sales, data produksi itu kadang nggak lengkap gitu. Nah kadang kita memutuskan satu strategi itu kan harus berdasarkan data.
Nah, itu yang kita harus kuasai adalah salah satunya adalah kita punya data dan kita bisa menganalisa data sehingga kita bisa ngambil kesimpulan, bisa ngambil keputusan berdasarkan data yang tepat untuk kemajuan perusahaan. Itu sih yang menurut saya penting gitu. I see. Satu hal yang bisa di take note berarti tadi mengambil keputusan berdasarkan data bukan perasaan gitu Ya, ya. betul. Oke. Kalau menurut Mas sendiri sebenarnya ya sebagai pemula bisnis mungkin bagi mereka yang lagi sekarang mencoba-coba nih Mas di bagian F&B juga, itu kan pasti wajar ya Mas ada kesalahan-kesalahan. Tapi Ya. apa satu kesalahan yang pernah Mas pelajari nih ketika memulai di bidang F&B ini dan menurut Mas wah ini gue pengen ngasih tahu nih ke mereka gitu supaya Ya. nggak terulangi lagi gitu. Ya, guru yang terbaik adalah pengalaman orang lain ya. Betul. Ya, sebenarnya ya dengan beberapa teman yang ingin mulai bisnis, kebetulan saya juga sempat jadi mentor di salah satu komunitas ya untuk bisnis pemula. Jadi ya saya selalu prinsip saya adalah start small gitu ya. Start Jadi small. eh, ya walaupun sekarang zamannya startup ya kita bisa mungkin ambil investasi dari pihak luar, cuma saya lebih percaya start small karena perkembangan bisnis kita itu pasti berbanding dengan tadi tingkat leadership kita gitu. Karena bisnis kita cepat tapi kitanya belum siap, ya nanti akan balik lagi ke bawah Iya. tingkat leadership kita gitu. Makanya saya selalu bilang ke mereka ya start small aja gitu. Cuma ya start now. Jadi jangan, kan kebanyakan orang pengen mau rencana buka usaha cuma nggak Gak buka-buka dimulai-mulai. gitu. Nah, yang penting saya selalu saranin start start small sama start now. Jadi karena secara gradual pengetahuan kita akan bertambah, terus ya skill kita akan bertambah di bisnis itu, terus leadership kita juga bertambah gitu ya. Jadi ya kalau saya selalu umpamakan kita belajar berenang gitu ya. Bisnis itu nggak bisa kita belajar dari workshop, dari seminar, dari buku, nggak bisa. Kita harus terjun langsung, Oke. nyemplung gitu ya. Nah, masalah nyemplungnya di mana nih gitu. Kalau nyemplung di laut ya habis udah hilang. Nah, saya saranin nyemplungnya di kolam yang cetek gitu. Jadi sambil belajar berenang, sambil ya kalaupun kelelep ya masih nggak mati Masih lah. bisa menyelamatkan Masih diri. gitu. Nah, jadi ya pelan-pelan akan pindah ke kolam yang dalam gitu loh. Seiring tadi perkembangan leadership kita. Jadi ya start small, start now. Start now. Jadi belajar berenang di kolam yang cetek gitu. Itu sih. Menarik, menarik. Ya, Start small but start now gitu ya, ya. Jadi kalau misalnya memang udah punya ide, plan, silakan aja mulai dengan betul. langkah-langkah kecilnya, baby steps. Iya, Tapi pastikan tahu kapan harus memulainya gitu iya, ya. betul. Menarik sekali, thank you Mas. Nah, sedikit fun fact nih Sobat Cuan bahwa Forest ini menduduki peringkat pertama sebagai penjual bahan baku minuman paling laris di salah satu marketplace di Indonesia. Ya, Betulkah Mas? betul. Oke, nah kalau dari Mas Muazin sendiri itu kan pasti salah satu pencapaian di timnya Mas ya. Adakah kiat-kiat yang sekiranya bisa dipelajari nih Mas mengenai promosi produk sampai mencapai pencapaian seperti itu kan pasti ada Ya. strategi tertentu yang barangkali bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Cuan nih. Iya, jadi mungkin cerita sedikit saya dan Pak Hafiz itu tanda tangan kerjasama itu sekitar 2017 Juli. Nah, itu kita 6 bulan pertama tuh kita fokus di R&D. Jadi kita semua kompetitor kita beli, kita tes gitu ya. Kita compare, bandingin. Mau kita akan meng-create produk minimal selevel mereka, sebaiknya lebih gitu loh. Oke. Nah, jadi kunci pertama memang kualitas produk gitu, karena kalau kualitas produk itu bagus, si produk itu yang akan menjual dirinya sendiri gitu tanpa kita harus mempromosikan terus-menerus gitu ya. Betul. Jadi nah waktu itu kebetulan salah satu toko online itu kan baru-baru booming loh ya. Nah, dan waktu itu karena kita pemain baru, kompetitor lama kita tuh rata-rata channel distribusinya melalui reseller dan distributor. Waktu itu kita putuskan kita langsung jual langsung ke direct to customer melalui online marketplace. Jadi buka ya berapa bulan gitu ya.
mereka toko itu tuh ada peringkat mingguan per kategori produknya gitu. Iya. Nah kebetulan kita berapa bulan tuh jadi nomor 1, terus 2018 pertengahan sampai tahun ini gitu. Jadi kita tetap nomor 1 ya, karena nomor sekian itu tergantung. Biasanya kalau habis lebaran tuh kan masih anak-anak masih pada libur, Betul. agak telat ngirimnya, Ah, jadi tuh agak turun, cuma nanti kembali lagi. Itu kan tergantung dari service reviewnya gitu. betul. Intinya sih di kualitas produk, karena kalau untuk yang lain sih kayak iklan segala macam tuh kayak saya rasa sama dengan kompetitor. Cuma begitu orang nyoba produk kita dan cocok, itu kan ya mereka nggak perlu kita iklanin lagi, mereka akan repeat terus gitu loh. Iya. Itu sih intinya, Mbak. Kualitas produk Ya, dan let the product speaks ya, itself ya. betul, betul. Oke. Nah, kalau tadi kan salah satu hal yang juga pengen aku highlight tentang apa yang dilakukan oleh Forest itu adalah inovasi ya. Ya, Karena tadi Mas juga sempat menyinggung soal R&D gitu. ya, Nah, pasti itu kan ada banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan inovasi-inovasi di brandnya Mas. Bagaimana sih cara Mas Muazin sendiri untuk mendorong timnya agar mereka terus mengeluarkan ide-ide baru, kemudian juga mau mengembangkan rasa keingintahuan mungkin. ya. Nah, dan pastinya tentu agar hasil dari inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagaimana bisnis seharusnya gitu, Mas. Ya, jadi memang inovasi itu salah satu dari value perusahaan kita. Jadi selain customer oriented, terus nomor dua tuh di inovasi. Jadi, nah ini ya gimana cara kita membuat kultur teman-teman mau berinovasi. Jadi ya karena salah satu kunci, apalagi beverage ya. Jadi tren itu kan cepat sekali, Mbak. Betul. Tren minuman itu ya. Jadi makanya sebisa mungkin kita berusaha catch up dengan tren itu. Jadi kuncinya ya mana kita keduluan sama tren, terutama tren dari luar. Kalau bisa kita yang pertama memasukkan ke Indonesia gitu. Kita kasih contoh, kemarin ada sempet es permen karet viral tuh dari Surabaya gitu ya. Nah, waktu itu bahan bakunya adalah liquid gitu. Jadi dia liquid konsentrat gitu. Nah terus salah satu klien kita minta dibuat jadi powder premix gitu ya. Untuk kita create, terus alhamdulillah mereka cocok. Nah terus kita lempar ke pasar gitu. Jadi kita yang pertama produsen powder premix yang ngeluarin es permen karet viral. Jadi ya langsung booming, itu produk tersukses kita. Jadi baru sebulan kalau nggak salah tuh langsung jadi best seller di marketplace. Ya karena cuma kita yang jual gitu loh. Karena kalau untuk yang liquid kan agak susah handlingnya dan proses pembuatannya gitu. Dan kita seperti waktu itu pernah ada tren dalgona kan dulu ya. Nah, pas awal pandemi itu kita juga langsung bikin produk bahan bakunya. Terus nah pas pandemi ini contohnya kita budaya inovasi itu kita terapkan. Jadi saat yang lain kompetitor kita mungkin nahan diri gitu ya, saya ingat di awal pertengahan 2020 kan, awal pandemi itu, nah kita malah ngeluarin produk baru. Jadi waktu itu kita ngeluarin produk herbal series gitu. Jadi karena zaman itu kan jamu kan lagi hype banget ya, jadi kita ngeluarin minuman yang berbahan dasar herbal. Jadi itu juga booming di 2 bulan pertama, karena ya orang masih takut sama COVID kan. Jadi cepat laku. Jadi ya intinya bahkan di saat awal pandemi pun kita nggak berhenti untuk berinovasi gitu. Karena itu yang membuat kita stand out dibanding kompetitor kita menurut saya. I see. Wah, menarik sih tadi yang tadi cerita dari minuman yang Surabaya itu, Mas. Dan bahkan menjadi satu-satunya gitu. Memang apa ya, kalau dari yang tadi aku tangkap dari Mas Muazin, berarti berani untuk ngambil langkah pertama gitu ya. Mungkin itu juga yang diterapkan kepada timnya ya, Mas, untuk berani aja explore. Seru sih ngebayangin tim R&D-nya kayak punya lab apa gimana itu, Mas. Ya di sini di Innovation Center ya. Kita ada ruangan khusus untuk R&D. Wah, keren banget. Oke, Mas. Tadi kita udah ngomong soal inovasi dan mungkin salah satu tantangan juga nih di bidang bisnis bagi siapapun pebisnisnya adalah untuk menjaga supaya sustain. Mungkin kalau tadi kita bilang ada orang yang gak berani mulai, nah ini ada banyak juga akhirnya yang berani mulai tapi bingung, gak punya ide untuk gimana caranya supaya sustain. Mungkin ada tips dan trik dari Mas untuk menjaga bisnis tetap sustain gitu, Mas.
Ini pertanyaan gampang nih. Wah, Cuma jawabnya susah, Mbak. wah. Eh, Ya itu tantangan tantangan bisnis ya, Mbak. Makanya gimana cara mulai bisnis tuh another thing. Gimana cara ngembangin bisnis tuh Hal yang hal yang lain. lain. Jadi dan ya mungkin semua orang bisa kita paksa buka bisnis, cuma nggak semua orang bisa ngembangin bisnis. Makanya kan yang kita cari kan sustainable growth gitu ya. Ya. Jadi nggak cuma sustain, tapi sustainable growth dan profitable gitu. Jadi eh, gimana caranya? Nah, itu saya juga sebenarnya masih belajar sih, Mbak. Karena ya Tidak di apa-apa. hal ini eh, ya buat saya sih never ending learning gitu, Mbak. Learning. Kita tetap harus belajar karena ya di atas langit masih ada langit gitu, Mbak. Ya kayak UKM kan ada mikro, kecil, menengah, Mm-mm. besar gitu kan. Nah, Mm-mm. ya setiap tahapan itu kan kita perlu belajar lagi gitu loh. Kelas 1 sama kelas 6 beda 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 bahan belajarnya dan cara belajarnya. Jadi ya salah satu kuncinya ya tadi gimana kita retain yang udah ada, secara simpel mungkin get keep grow gitu ya. Eh, Kita cari pelanggan dan klien baru, kita jaga yang sudah ada dan sudah ada kita kembangkan. Jadi makanya salah satu misi Forest itu adalah membantu klien dan pelanggan kita sukses dalam bisnisnya. Ah, Jadi kita nggak cuma transaksional, nih gue punya powder ini, gue punya sirup ini gitu ya. iya. Tapi kita ya tadi solution tadi kita ngasih solusi gimana caranya supaya dia berkembang. Karena kalau dia berkembang, eh, kita kan juga akan berubah. Pembeliannya akan lebih banyak, makin banyak, mungkin upselling dan cross sellingnya juga akan terjadi gitu. Jadi Oke. ya get keep grow, apa yang sudah kita dapat kita jaga dan kita kembangkan. Jadi nggak cuma dia mungkin dari satu outlet kita bantu kembangin jadi 5 outlet. Jadi bahkan ada salah satu klien kita develop dari nol, Mbak. Oh. Jadi dari nggak ada ya kita seminggu tim kita di sana. Saya sempat 2 hari nggak tahan karena sampai jam 11 malam kita develop brand mereka dan alhamdulillah sekarang udah sekitar 200 outlet dalam Wow. 2,5 tahun. Jadi itu salah satu contoh memang kita memberikan solusi dan membantu klien kita sampai mereka juga berhasil. Karena kalau mereka berhasil ya otomatis pembelian mereka lebih banyak gitu kan ke I kita see. dan ya kita win-win. Jadi mereka juga dibantu ya tadi gimana cara mereka berkembang sampai sukses seperti sekarang gitu. Oke. Gitu. Mungkin untuk pertanyaan kayak gini tuh memang gak ada formula pasti untuk semua bisnis langsung Ya, punya contekan betul. untuk sustain itu kayak gimana ya. Mungkin salah Ya, satunya tadi melalui Forest adalah melalui klien-kliennya juga ya, ya, mengembangkan klien ini dibantu dan dilatih untuk menjadi besar sehingga itu juga ada dampaknya ke Forestnya betul. sendiri. Keren, Mas. Karena kalau dia mati kan ya dia nggak beli lagi Iya jadinya. dong, gak ngambil produk kita dong. Iya, kita nggak bisa mengkeep mereka, nggak bisa membuat mereka grow, ya mereka akan mati. Dan kita harus nyari yang baru-baru terus gitu. Karena itu kan akuisisi pelanggan itu kan jauh lebih mahal dibanding kita memaintain yang sudah ada gitu. Betul. Menarik banget Sobat Cuan. Oke, mungkin kita udah cukup banyak ngobrol tentang Forestnya. Kita sekarang mau cari tahu tentang leadership dari Mas Muazin sendiri. Kalau dari Mas Muazin sendiri ini kan Forest bisa disebut bisnis yang berskalanya cukup besar gitu Mas. Dan berarti orang yang di manage itu bukan hanya satu dan dua atau hanya puluhan, melainkan ada jumlah yang besar di situ. Nah, ini kan pasti tidak mudah. Gimana sih Mas sendiri untuk mengelola karyawan di berbagai divisi supaya terbangun atau terjalin komunikasi, kemudian kerjasama dan kepercayaan diri yang baik, Mas? Nah, ini juga termasuk pertanyaan gampang. Jawabannya yang sulit. Jangan susah. Jadi ya saya coba jawabnya karena sebenarnya yang bisa menyelesaikan orang lain, Mbak. Jadi ya salah satu tugas leader kan eh, bukan menciptakan follower tapi menciptakan leader-leader yang berikutnya gitu. Jadi ya kita sebisa mungkin menciptakan leader di setiap divisi masing-masing gitu ya. Jadi ya mereka bisa dipimpin oleh leadernya di divisi tersebut. Karena kalau misalkan
ya pemimpin usaha tetap harus ngulik sampai ke lapisan yang terbawah itu akan berat sekali dan apa ya justru nggak efisien dan efektif kerjanya karena harusnya mungkin memikirkan strategi yang lebih apa ke depannya malah ngurusin yang kecil-kecil yang perintilan atau yang teknis Nah, gitu. Jadi ya kuncinya adalah menciptakan leader-leader yang bisa bertanggung jawab dan merunning di divisinya masing-masing gitu. menciptakan leader-leader lainnya. Jadi bukan menciptakan siapa ya menemukan lah ya menemukan gitu Menemukan dan orang-orang kepercayaan gitu ya, ya betul Mas. dan itu masih jadi PR kita sih. Belajar untuk Iya mendelegasikan sesuatu betul. juga ya. Oke. Dan untuk proses dalam memimpin perusahaan itu kan pasti juga ada tantangan dan juga dari tantangan tersebut mungkin ada kalanya kita gagal dan berhasil. Tapi apa sih satu pelajaran yang menurut Mas sangat berharga nih dalam kehidupan saya sebagai seorang pemimpin yang mungkin bisa di-share ke Sobat Cuan? Eh, ya saya beberapa kali membuat kesalahan itu bukan kesalahan ya pembelajaran gitu ya. Pembelajaran. Jadi ternyata manusia itu nggak seperti mesin gitu. Jadi mesin itu kan bisa plug and play. Kita beli, pasang, ceprek, nyala gitu langsung running. Yes. Nah ternyata orang nggak bisa gitu ya. Jadi saya ada beberapa pengalaman kita bahkan selevel manager pun itu tidak bisa plug and play gitu. Jadi kita mengharapkan kan begitu masuk dia bisa running dan menghasilkan yang lebih baik lah gitu ya. Ternyata ya itu manusia itu ya perlu adaptasi, perlu kita apa koneksi mungkin engagement dan apa ya disitulah fungsi apa ya leader untuk meng-grooming leader berikutnya eh, di apa diperlukan gitu ya. Cuma kembali lagi ke bibitnya gitu ya. Kalau misalkan memang bibitnya memang nggak bisa di grooming ya itu kesalahan kita pada saat menseleksi lah sebenarnya. Jadi ya intinya karena manusia itu bukan mesin, bukan robot, jadi dan unik gitu ya. Jadi tiap Individunya. individu yang kita hire itu ya perlu perlakuan khusus, terutama yang level manajerial gitu ya. Jadi dan gimana cara menggroomingnya, gimana cara mengembangkannya itu yang jadi tantangannya sih. Gitu. Oke. Jadi memanusiakan Ya, orang-orang tersebut dan bagaimana caranya mereka juga belajar dari kita gitu ya. ya betul. Terakhir nih Mas, gimana sih Oh, cara Mas Muazin untuk mengevaluasi kinerja tim dan juga pastinya kan dari kinerja efeknya ke performa bisnis nih Mas. Gimana Mas memotivasi mereka dan mengevaluasi mereka? eh, ya kalau evaluasi sih standarnya kita ada KPI secara teknis ya. Kita ada KPI, kita ada data, jadi nanti ya tinggal kita cocokkan antara apa prestasi dengan KPI yang diminta gitu. Nah cuma kembali lagi tadi kan manusia kan bukan robot gitu ya. Jadi Betul. ya data itu ada sesuatu di balik data gitu. Kenapa yang ini kok jadi nurun atau yang ini tiba-tiba naik gitu kan. Ya, itu yang makanya diperlukan leader di tim masing-masing ya karena nanti leader itulah yang lebih mengerti tim di bawahnya gitu. Nah dengan leader tim inilah kita nanti berkomunikasi tentang tim di bawahnya gitu. Jadi ya intinya kalau evaluasi sih secara teknis kita bisa lakukan dengan tools yang ada ya, contohnya KPI atau beberapa tools yang lain. Cuma gimana cara mereka tetap mau tadi ya memotivasinya gitu ya. Karena saya terus terang bukan tipe motivator yang bisa memotivasi orang. Ya, jadi mungkin tim kita melihat dari visi perusahaan gitu ya. Sebenarnya perusahaan ini mau kemana sih? Jadi ya kalau kita bisa mentransfer visi kita, ya insya Allah mereka akan ikut kalau mereka merasa itu satu visi dengan mereka gitu. I see. Dan kita nggak bisa memaksa orang yang tidak sevisi gitu. Makanya ya kalau ada yang
resign dan segala macam dengan alasan tertentu, ya kita mungkin akan membiarkan gitu, karena ya mungkin visinya kita berbeda gitu. Berbeda dengan mereka. Karena mengajak tim yang sevisi ya akan lebih mudah dan lebih lebih smooth gitu ya, dibanding kita harus terus memotivasi orang yang memang dia udah tidak termotivasi dengan visi kita, perusahaan kita gitu. Itu sih, Mbak. Oke, menarik sekali. Terima kasih banyak ya Mas. Tadi bukan cuma belajar bisnis, ini juga ada sisi leadership dari Mas Muazzin yang bisa kita pelajari nih mungkin bagi para sobat cuan yang sedang memulai bisnis dan butuh inspirasi dari leader seperti Mas Muazzin. Terima kasih banyak Mas Muazzin. Tadi adalah pertanyaan terakhir kita menutup perbincangan kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi sobat cuan di rumah. Thank you so much Mas. Terima kasih, sama-sama pemirsa. Oke, Sobat Cuan jangan lupa untuk terus follow podcast Cuan dan juga mendengarkan episode-episode terbarunya baik di Spotify maupun YouTube Medio by KG Media. Jangan lupa juga untuk cek Instagram forestbev.solution dan juga follow Instagram kita Medio by KG Media. Demikian episode Cerita Bisnis kali ini. Saya Mirza dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.